Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 418 bertepatan dengan bab ke 2012. Seketika beberapa pelayan berlari dan bertanya, "Tuan muda, ada apa?" Song Tianming berkata, "Tuan besar sama sekali tidak menjawab bel pintu. Aku khawatir dia mengalami sesuatu. Cepat bantu aku dobrak pintunya." Ketika beberapa pelayan tersebut mendengarnya, mereka seketika menjadi gugup dan salah satu dari mereka mengambil inisiatif, "Biar saya yang lakukan." Orang yang lain berkata dengan tergesa-gesa, "Aku juga ikut." Pada saat ini Paman Yu juga bergegas menghampiri tempat tersebut. Begitu mendengar kabar tersebut dan bertanya dengan gugup, "Tuan Bunda, ada apa dengan Tuan Besar?" Song Tianming melihatnya dan segera berkata, "Paman Yu, Paman datang tepat waktu. Ayah sedang di dalam tetapi dia sama sekali tidak menjawab bel pintu ketika aku menekannya beberapa kali. Aku khawatir sesuatu terjadi kepadanya." Paman Yu memegang dan Paman Yu menegang dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Song Tianming seharusnya sudah memberikan obat kepada Tuan Besar. Dalam sesaat dia merasa sedikit marah, sedih dan khawatir, dan juga tidak tahu apakah metode Yi-Chen dapat menyelamatkan Tuan Besar atau tidak. Namun dia tidak berani menunjukkan keraguan dan segera berkata, "Kalau begitu segera dobrak pintunya dan masuk melihat kondisinya." Beberapa pelayan sudah mulai berusaha bersama-sama. Mereka berlari dan menabrak pintu, dan setelah beberapa kali pintu dapat terbuka setelah didobrak dengan keras. Segera setelah itu Song Tianming masuk ke dalam sambil menyingkirkan orang di kiri dan kanannya. Wajahnya gugup dan dia bergegas masuk lebih dahulu. Begitu dia masuk, dia langsung menuju ke kamar berlari sambil berteriak, "Ayah, ayah, ayah baik-baik saja. Ayah baik-baik saja bukan?" Sambil berkata, dia segera mendorong pintu kamar tidur terbuka. Begitu Song Tianming memasuki pintu, dia langsung tercengang dengan pemandangan yang ada di depannya. Paman Yu yang masuk menyusul di belakangnya, serta beberapa pelayan yang lain seketika terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Di hadapan mereka. Sementara itu Tuan Besar Song tengah berdiri di samping tempat tidur dan tampak linglung. Dia hanya mengenakan celana boxer dan dapat terlihat dua garis kuning seperti air kotoran mengalir dari pangkal pahanya di sepanjang kedua kakinya. Karpet wall buatan tangan yang mahal tersebut penuh dengan kotoran bercampur air seni, dan seluruh ruangan penuh dengan bau busuk yang menyengat. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba bergegas masuk, membuat Tuan Besar Song sangat ketakutan sehingga dia menangis dan berlari dengan panik ke arah balkon sambil berteriak, "Kalian siapa kalian? Apa yang kalian ingin lakukan?" Melihat kondisi dari Tuan Besar, Song Tianming pun seketika merasa sangat senang. Tua bangka itu benar-benar terkena Alzheimer. Dia bahkan tidak bisa mengontrol dirinya untuk buang air kecil dan bahkan buang air besar. Sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia tetap memasang ekspresi yang gugup di permukaan.
ia bergegas menghampiri Tuan Besar Song. Tidak peduli apakah badannya kotor atau tidak. Dia menahannya dengan erat sambil menangis dan berkata, "Ayah, ada apa denganmu? Ayah tidak mengenaliku lagi. Aku Tianming, ayah." Meskipun Tuan Besar Song merasa sangat marah saat ini, tetapi dia sangat mengagumi putranya. Bintang ini mampu untuk bertindak sangat fleksibel. Bahkan dengan tubuhku yang sangat kotor seperti ini, dia berani datang memelukku tanpa ragu di depan begitu banyak orang dan dia terlihat sangat nyata. Tampaknya dia memang orang yang hebat. Memikirkan hal ini, Tuan Besar Song pun juga tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Lalu mengapa aku tidak sama dengannya untuk dapat benar-benar meyakinkan aku bahkan rela mengompol seperti ini. Sepertinya aku lebih hebat dibandingkan bintang ini. Beragam emosi dan perasaan berkecamuk di dalam hati Tuan Besar Song. Tetapi sandiwara ini tetap harus dilanjutkan. Oleh karena itu dia pun berusaha melepaskan diri dari cengkraman Song Tianming sambil berteriak menangis dengan kencang, "Tolong, tolong aku!" Song Tianming menangis dengan kencang sambil berkata, "Paman Yu, segera siapkan mobil. Kita akan antar ayah ke rumah sakit cepat." Song Tianming buru-buru kembali ke kamarnya untuk mengganti dengan pakaian bersih sambil meminta orang untuk membawa Tuan Besar Song ke rumah sakit. Selama berganti pakaian, dia sudah menghubungi Song Rongyu untuk secara resmi memberitahukan info mengenai Tuan Besar Song kepadanya dan memintanya untuk segera kembali ke Jinling. Song Rongyu yang telah menunggu kabar tersebut segera mengatur jet pribadi dan menjadwalkan diri untuk meninggalkan Tokyo besok pagi. Untuk mencegah Yi Chen mencurigainya, Song Rongyu juga menghubungi Yi Chen dengan hormat dan berkata kepadanya melalui telepon, "Master Yi, ayahku baru saja menelponku. Kakek tampaknya memiliki sedikit masalah, jadi aku harus segera kembali. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan Tokyo besok pagi." Yi Chen pura-pura terkejut dan bertanya, "Rongyu, ada apa dengan kakekmu? Masalahnya tidak serius bukan?" Song Rongyu buru-buru berkata, "Master Yi, jangan khawatir. Ayahku mengatakan tidak ada yang serius, tetapi pikirannya tampaknya sedikit tidak sadar. Jadi aku harus bergegas kembali untuk menjenguknya." Sambil berkata, dia mengucap dengan memohon kepadanya, "Master Yi, aku harus meninggalkan Tokyo untuk sementara waktu. Kali ini aku hanya bisa menyerahkan pencarian Wanting kepadamu. Tolong lakukan yang terbaik untuk menemukan Wanting dan bawa dia kembali ke Jinling. Aku mewakili keluargaku mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda." Chen mendengus dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Jika semua berjalan baik, aku akan dapat membawa Wanting kembali ke Jinling dalam beberapa hari." Song Rongyu yang berada di sisi lain telepon segera tersenyum dingin ketika mendengar Yi Chen berbicara seperti itu. "Hai kau yang bernama Yi, apakah kamu masih belum sadar juga? Song Wanting telah menghilang lebih dari 24 jam. Bahkan jika dia tidak meninggal saat kecelakaan mobil itu, dia juga tidak akan mungkin dapat bertahan hidup di dalam pedalaman gunung dan hutan yang lebat tersebut. Selain itu, pegunungan dalam Nashitama sangat jauh dari pemukiman dan ada banyak hewan liar. Mungkin saat ini jasadnya sedang dimakan oleh burung dan binatang buas di pegunungan dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Anda masih berpikir untuk membawanya kembali ke Jinling, mimpi di siang bolong." Namun meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi Song Rongyu masih berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih banyak Master Yi." Yi Chen berkata dengan datar, "Tidak perlu sungkan. Hari sudah malam. Beristirahatnya terlebih dahulu dan segera berangkat besok pagi. Sekaligus titipkan salamku kepada Tuan Besar Song." Setelah menutup telepon, Yi Chen mengeluarkan senyum mengejek dari sudut mulutnya. Song Tianming dan Song Rongyu
ayah dan anak itu pasti merasa sangat senang sekarang. Mereka pasti merasa bahwa Song Wanting kemungkinan besar sudah mati dan Tuan Besar Song sendiri sudah menjadi seorang pesakitan dan sekarang seluruh keluarga Song sudah berada di dalam genggaman mereka. Biar biarkan mereka bersenang hati untuk saat ini. Setelah Song Rongyu pergi, dia pun menyelinap pergi meninggalkan Tokyo sambil membawa Song Wanting diam-diam dan kembali ke Jinling dengan tenang untuk memberikan kejutan kepada mereka. Pada saat nanti Tuan Besar Song yang mereka pikir tengah menderita Alzheimer juga akan menyudahi penyamarannya, lalu berinteraksi dengannya dan memberikan ayah dan anak itu pukulan fatal. Ketika dia sedang memikirkan hal itu Nanako berlari mencarinya, mengetuk pintu, geser Yichen yang setengah terbuka, kemudian menjulurkan kepalanya ke dalam dan tersenyum manis sambil berkata, "Yichen-kun, Nona Song sudah tersiuman." Yichen tersenyum dan berkata, "Dia sudah tidur sepanjang hari dan akhirnya bangun juga." Nanako tersenyum dan berkata, "Dia sangat ketakutan tadi malam. Setelah berjalan sendirian di pegunungan begitu lama, adalah wajar jika dia tidur lebih lama." Setelah itu dia kembali berkata, "Ngomong-ngomong, Yichen-kun, aku telah mengatur rencana untuk Nona Song pergi ke pemandian sumber air panas untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ayahku ada mengirimkan tuna sirip biru yang baru saja ditangkap dan juga meminta 2 pelayan di tempat kami untuk menyiapkan 2 botol whisky Yamazaki yang berumur 50 tahun dan mengundang Anda dan Nona Song untuk makan sashimi dan sushi. Tuna sirip biru adalah jenis ikan yang paling mahal, kualitasnya lebih baik. Harga per ekornya mencapai belasan hingga puluhan juta yuan dan harga per kilonya lebih dari 10.000 dolar Amerika Serikat. Dan juga ini bukanlah harga eceran pasar, melainkan harga lelang paket ikan secara utuh. 2 tahun yang lalu, seorang bos besar Jepang membeli tuna sirip biru seberat 278 kilogram dengan harga 3,1 juta dolar dan harga rata-rata per kilogramnya adalah 11.000 dolar. Dan jika tuna sirip biru ini dikirim ke restoran kelas atas, maka harganya akan meningkat beberapa kali lebih tinggi. Jika menyantap tuna sirip biru yang paling mahal di sebuah restoran kelas atas, maka harga daging ikannya saja bahkan sudah melebihi harga emas. Adapun whisky Yamazaki yang berumur 50 tahun itu juga merupakan whisky kelas paling atas yang termasuk salah satu harta nasional Jepang dengan harga satuan botolnya lebih dari 3 juta yuan. Yoiko menggunakan bahan makanan dan minuman yang begitu mahal untuk mengadakan jamuan makan. Sudah cukup mengartikan seberapa besar dia menghargai Yichen. Ketika Yichen sampai di restoran, Yoiko telah menunggunya di sana. Saat ini di tengah meja makan kayu besar terdapat seekor tuna sirip biru yang besar. Tubuhnya dari tuna sirip biru ini ditutupi dengan es batu yang terbuat dari air murni yang dibekukan. Seorang koki berdiri di samping sambil memegang pisau sashimi yang akan langsung memotong berbagai bagian sashimi dari tuna sirip biru untuk dinikmati para tamu sesuai dengan kesukaan para tamu. Sesaat jamuan makan dimulai. Melihat Yichen datang, Suiko buru-buru berkata dengan antusias, "Tuan Yi, silakan duduk. Tuan Yi sungguh beruntung hari ini. Ini adalah tuna sirip biru yang dibawa oleh kapal nelayan yang baru berlabuh 1 jam yang lalu dan merupakan kualitas yang terbaik di Tokyo tahun ini." Yichen tersenyum dan berkata dengan serius, "Tuan itu terlalu sungkan. Sebenarnya aku bukanlah seorang yang memilih untuk makanan, jadi Anda tidak perlu repot-repot seperti ini." Yoiko juga berkata dengan sangat serius, "Tuan Yi adalah tamu
terhormat dari keluarga itu, wajar jika kami menggunakan bahan makanan dan anggur terbaik untuk menjamu tamu terhormat. Setelah berkata, dia bertanya kepada itu nanaku, "Nanaku, apakah Nona Song belum bangun?" Itu nanaku tersenyum dan berkata, "Nona Song sedang ada di pemandian air panas dan aku sudah memerintahkan pelayan untuk langsung mengantarnya ke tempat ini setelah Nona Song selesai berendam di pemandian air panas." Baiklah, itu Yuyiko mengangguk ringan dan tersenyum. Kalau begitu, kita akan menunggu Nona Song datang sebelum kita mulai. Ichen tiba-tiba teringat akan sesuatu dan bertanya kepada itu Yuyiko, "Ngomong-ngomong, Tuan itu, aku ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." Itu Yuyiko segera menjawabnya, "Tuan Yi, Anda tidak perlu begitu sungkan kepadaku. Silakan bertanya kepadaku. Jika ada yang ditanyakan, aku pasti akan menjawab semuanya." Ichen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Jika aku ingin meninggalkan Jepang dengan diam-diam tanpa melewati bea cukai, apakah Anda punya ide yang bagus untuk itu?" Itu Yohiko berpikir sejenak dan berkata, "Jika Anda tidak ingin melewati bea cukai, maka Anda harus menggunakan jalan penyelundupan." Ichen kembali bertanya, "Apakah penyelundupan lebih mudah? Apakah mudah untuk dilakukan?" Itu Yohiko menjelaskan, "Pada dasarnya hanya ada satu cara untuk menyelundup, yaitu dengan menggunakan kapal laut, terutama negara kepulauan seperti Jepang yang tidak berbatasan dengan negara manapun. Jika Anda ingin pergi secara diam-diam, hanya ada dua jalan, yaitu langit dan laut. Namun kontrol pesawat sangat ketat dan sulit untuk beroperasi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah lewat jalur laut." Setelah itu berkata lagi, "Jepang memiliki garis pantai yang panjang dan pelayaran relatif berkembang. Ada banyak sekali kapal yang datang dan pergi sehingga tidak sulit untuk menyelundup melalui jalur laut." Begitu mendengar ini, Yichen berkata kepadanya, "Tuan itu, tolong bantu aku untuk menyiapkan satu kapal. Aku ingin membawa Wanting kembali ke Tiongkok dengan menyelundup." "Pulang dengan menyelundup?" Itu Yohiko berkata dengan bingung. "Tuan Yi, jika Anda ingin kembali ke negara Anda dengan cara menyelundup, Anda tidak hanya harus melalui bea cukai Jepang, tetapi juga harus bisa menghindar dari bea cukai di negara Anda sendiri. Ini pasti akan sangat sulit." "Tidak masalah," Ichen berkata dengan serius. "Masalah di Jinling mudah diselesaikan. Aku akan meminta orang untuk membuat semua persiapan, terutama karena aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Jepang dan satu-satunya teman yang kumiliki adalah Anda. Aku tidak tahu apakah aku bisa meminta bantuan Anda untuk menyiapkan perahu untukku agar aku dan Wanting dapat meninggalkan Jepang secara diam-diam dengan menggunakan kapal." Mendengar permintaan Yichen, itu berkata tanpa ragu, "Tuan Yi, kapal adalah hal yang kecil. Aku dapat menyiapkan kapal pesiar mewah untuk Anda kapan saja dan dapat memastikan bahwa Anda dapat meninggalkan Tokyo melalui jalur laut tanpa hambatan. Hanya saja aku tidak tahu kapan Anda berencana untuk pergi." Yichen bertanya kepadanya, "Berapa lama untuk kembali ke negaraku melalui jalur laut?" Itu Yohiko berkata, "Kapal pesiar mewah umumnya berukuran relatif besar. Kapal yang besar memiliki stabilitas tinggi dan ketahanannya yang kuat terhadap angin dan ombak, tetapi kecepatannya akan sedikit lebih lambat. Kecepatan rata-rata mereka hanya sekitar 50 atau 60 km per jam. Jika ingin pergi ke Jinling dari sini, kita harus melalui Sungai Yangtze di pusat kota Hai dan jaraknya sekitar 2000 km. Waktu pelayaran setidaknya adalah 30 jam." Setelah itu Yohiko berkata lagi, "Tapi karena kita pergi ke luar negeri melalui jalur penyelundupan, jadi kita perlu waktu untuk berurusan dengan penjaga lepas pantai. Oleh karena itu kecepatannya pasti akan melambat untuk mencapai garis pantai. Jadi aku pikirkan setidaknya Anda membutuhkan waktu sekitar 35 jam untuk dapat mencapai pusat kota Hai." Ichen menyentuh bibirnya
dan berkata, 35 jam, waktu ini tergolong lama. Tojiko mengangguk dan berkata tanpa daya, jika Anda melalui jalur penyelundupan, maka waktu ini adalah yang paling cepat. Anda juga mengetahui bahwa penyelundupan pada dasarnya melalui jalur laut. Jika Anda ingin menyelundup dari Asia menuju Amerika Utara, maka Anda akan memakan waktu lebih dari sebulan mengapung di atas laut. Ichan berkata, ini hanya waktu untuk sampai ke pusat kota Hai. Dari pusat kota Hai menuju Jinling akan membawa waktu setidaknya beberapa jam, bukan? Tojiko menjelaskan, jika Anda masih menggunakan kapal dari pusat kota Hai menuju Jinling, maka diperkirakan akan memakan waktu 7 atau 8 jam perjalanan lagi. Namun jika Anda sedang berburu-buru, maka aku sarankan Anda untuk pergi ke Jinling menggunakan helikopter di pantai pusat kota Hai. Dengan begitu Anda dapat mencapai tujuan hanya dalam 1 jam. Begitu mendengar itu, Yi Chen segera berkata, baiklah kalau begitu, aku mohon bantuan dari tuan itu untuk menyiapkan kapal sesegera mungkin. Aku ingin berangkat malam ini. Itu Yohiko dan itu Nanako sama-sama terkejut. Kemudian mereka berkata serempak, hah, berangkat malam ini juga? Yi Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Song Rongyu kembali ke Jinling menggunakan pesawat dan hanya membutuhkan waktu 2 jam saja untuk dapat tiba di Jinling. Sedangkan aku tidak dapat membawa Wanting untuk kembali menggunakan pesawat terbang. Bagaimanapun juga, seluruh departemen kepolisian Tokyo masih berpikir bahwa Wanting masih tidak diketahui kejelasannya dan masih mencari dengan keras. Bea Cukai pun juga terhubung dengan mereka. Jika Wanting tiba-tiba melewati bea cukai, departemen kepolisian Tokyo pasti akan mendebarkan informasi tersebut segera mungkin. Pada saat nanti aku akan khawatir bea cukai akan langsung menahan dia dan melakukan penyelidikan di tempat. Setelah berbicara, Yi Chen kembali menambahkan, selain itu Song Tianming dan Song Rongyu pasti masih terus memantau keadaan Wanting. Begitu dia muncul di bea cukai, maka keberadaannya akan terungkap sepenuhnya. Jadi untuk berhati-hati, aku harus membiarkan dia tetap menghilang dari peredaran dan kemudian diam-diam meninggalkan Jepang dan kembali ke Jinling. Pada saat itu Nanako merasa sedikit sedih dan itu Yohiko yang ada di sebelahnya berkata, Tuan Yi, sulit bagi Anda untuk dapat ke tempat ini. Mengapa Anda tidak tinggal selama 2 hari agar saya dapat menjamu Anda sebagai tuan rumah? Yi Chen tersenyum sedikit. Aku sudah merasakan kebaikan dari tuan itu, tetapi masalah ini sangatlah penting. Jika aku menunda, aku khawatir sesuatu akan terjadi di Jinling. Bagaimanapun kakek Wanting masih di Jinling. Itu Yohiko tiba-tiba mengerti dan buru-buru berkata, aku mengerti hal ini sangat mendesak. Bagaimana kalau aku segera meminta seseorang untuk menyiapkan kapal sekarang dan kemudian mengurus hubungan dengan penjaga pantai untuk dapat segera berangkat dalam 1 atau 2 jam ini? Yi Chen berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak tuan itu. Itu Yohiko segera melambaikan tangan. Tuan Yi, tidak perlu begitu sungkan kepadaku. Anda adalah penolong dari keluarga itu dan sudah sewajarnya aku membantu Anda. Setelah berkata, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Yi Chen, Tuan Yi, aku akan segera menghubungi orang untuk mengatur semuanya. Saya izin sebentar. Yi Chen mengangguk dan berkata, aku juga ingin menelpon seseorang agar mereka dapat melakukan persiapan di dalam negeri. Kemudian Yi Chen mengeluarkan ponsel, membuat grup chat di WeChat dan mengundang Chen Jekai dan Hongwu masuk ke dalam grup tersebut. Apakah kalian berdua sedang tidak sibuk? Jika iya, aku ingin melakukan panggilan telepon. Keduanya segera menjawab, kami tidak sibuk. Yi Chen segera mulai panggilan suara dan Chen Jekai dan Hongwu mulai terhubung satu demi satu. Chen Jekai yang mengangkat panggilan lebih dahulu segera berkata, apa yang harus kami bantu, Master Yi? Kemudian Hongwu juga masuk dalam berkata, Master Yi, saya siap menjalankan perintah.
Ican berkata, begini, kalian berdua adalah orang yang paling bisa aku percayai. Jadi apa yang akan aku katakan selanjutnya, kalian harus merahasiakannya dan menjalankannya dengan ketat. Apakah kalian mengerti? Keduanya berkata dengan serempak, Anda jangan khawatir, kami pasti merahasiakan dan menjalankannya dengan ketat. Ican menengus dan melanjutkan, Song Tianming dan Song Dongyu akan merebut tahta dalam keluarga Song. Kalian segera hubungi Song Tianming dan beritahukan kepadanya bahwa kalian mendengar kabar dariku bahwa Tuan Besar Song sedang tidak sehat. Oleh sebab itu, kalian ingin menjenguknya dan memastikan kondisi fisiknya dan keselamatan pribadi dari Tuan Besar Song. Chen Jiekai berkata, ayah dan anak dari keluarga Song itu ingin merebut tahta. Apakah mereka dalang di balik kejadian Song Wanting di Tokyo? Chen berkata dengan dingin, benar, mereka yang merencanakannya. Ong Wu menggetakkan gigi dan berkata, sial, ayah dan anak itu benar-benar berhati ular. Bahkan kerabat mereka sendiri pun juga dicelakai. Aku akan segera memanggil teman-teman untuk menghabisi mereka. Chen menasihati, jangan terlalu impulsif. Aku yang akan menyelesaikan ayah dan anak itu. Yang harus kalian lakukan adalah memastikan dan melindungi keselamatan Tuan Besar Song. Ong Wu pun hanya bisa berkata sambil marah, baik Master Yi, saya akan mendengarkan perintah Anda. Chen berkata lagi, satu hal lagi, aku akan membawa Wanting pulang melalui jalur laut. Ketika kapal berlabuh di pusat kota Hai, Chen Jiekai tolong atur helikopter untuk kugunakan. Jadi setelah kami sampai, kami akan langsung menaiki helikopter kembali ke Jinling. Chen Jiekai berkata tanpa ragu, tidak masalah Tuan Muda, aku akan mengaturnya malam ini dan menyiapkan helikopter untuk menunggu Anda di pusat kota Hai. Chen berkata dengan puas, baiklah, kalian terus pantau gerak-gerik ayah dan anak keluarga Song itu dan segera kabari aku apabila ada pergerakan. Setelah telepon Song Wanting yang baru saja selesai berendam. Setelah menutup telepon, Song Wanting yang baru saja selesai berendam di pemandian air panas segera berjalan cepat ke dalam sambil dipimpin oleh seseorang dari keluarga itu. Setibanya di sana, ia berkata dengan sangat menyesal, maafkan saya karena telah membuat kalian menunggu saya. Itu nanaku segera tersenyum dan berkata, Nona Song, tidak perlu begitu sungkan. Kami juga baru duduk. Setelah berbicara, dia bangkit berdiri dan berkata, Nona Song, apakah Nona ingin duduk bersamaku? Song Wanting mengangguk. Baik, terima kasih Nona itu. Setelah itu, dia pun duduk di samping itu nanaku. Itu nanaku memandangi rambut Song Wanting yang masih basah. Lalu ia tersenyum dan berkata, rambut Nona Song sangat bagus, hitam dan berkilau. Dan rambutnya juga tebal. Biasanya Nona menggunakan apa untuk perawatan rambut? Song Wanting tersenyum kecil dan berkata, aku biasanya menggunakan jenis sampo jahe yang memiliki khasiat menumbuhkan rambut. Jika dikombinasikan dengan masker rambut bergizi, kualitas rambut dapat terjamin. Namun merek yang aku gunakan tidak tersedia di Jepang. Ketika aku pulang nanti, aku akan mengirimkan beberapa kepada Nona itu. Itu nanaku berkata dengan penuh semangat. Wah, terima kasih banyak Nona Song. Song Wanting tersenyum dan berkata, Nona itu tidak perlu sungkan dan tidak perlu untuk selalu memanggilku Nona Song. Panggil saja aku Wanting. Itu nanaku berkata dengan sungguh-sungguh. Nona Song lebih tua dariku, berarti aku harus memanggilmu Kak Wanting. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.